Di TG Financial, ini kita akan membahas tentang saham WOMF atau Wahana Automitra Mutiara Tbk. Nah, ini kembali lagi ini perusahaan pembiayaan ya. Kita lihat ada presidennya yaitu Jaja Suryanto Sutanda, kemudian direktur keuangan ada Cincin Lisa Hadi. Untuk kata mereka tadi Atira Office Tower ya. Kita lihat di sini dia ada Office Tower di Tanjung Priok di Jakarta. Untuk laporan keuangan kali ini nilainya itu dia jutaan dan benda itu dia rupiah, dia dikali saja dan 1 juta rupiah. Kasnya kita lihat dari 5 miliaran sekarang menjadi 6 miliaran. Ini yang laporan kuartal pertama ya 2025. Nah, jadi sudah keluar total yang kuartal pertama. Kita lihat piutangnya. Nah, ini piutangnya ini agak sedikit menurun ya, ini yang multiguna. Kemarin kami lihat beberapa perusahaan pembiayaan lainnya itu yang multiguna memang agak menurun. Lalu yang modal kerja dia meningkat, kemudian yang investasi dia meningkat juga. Berarti kurang lebih hampir sama ya. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan, ada apa dalam pembiayaan multiguna? Total asetnya dari 6,94 triliunan, nah sekarang menjadi 6,9 triliunan, jadi dia agak sedikit berkurang. Hutangnya kita lihat, ini hutang lain-lain, hutang obligasi, nah ini baik juga ya. Total hutangnya dari 5 triliunan sekarang menjadi 5,05 triliunan, sekarang menjadi 5,03 triliunan. Nah, dia ada penurunan, kemudian ekuitasnya dia menurun juga. Sebenarnya kalau perusahaan pembiayaan dia liabilitasnya menurun, dia itu agak perlu dipertanyakan ya. Nah, ini kemudian ekuitasnya pun menurun juga. Pendapatannya kita lihat sendiri. Ini dari pembiayaan mereka agak ada meningkat sedikit menjadi 456 miliaran. Kemudian bunga bank dan lain-lain, ini totalnya mereka menurun sih sebenarnya kalau totalnya, tapi untuk pembiayaan dia meningkat ya. Kemudian untuk bebannya ada beban umum dan administrasi semuanya. Nah, ini ujung-ujungnya mereka meningkat. Mengapa? Karena ada beban pajak penghasilan yang menurun cukup banyak. Padahal kalau kita lihat dari bebannya itu cukup banyak, dia meningkat, tetapi dia malah labanya meningkat hanya karena beban pajak penghasilan menurun. Nah, jadi kita nggak boleh kita harus lebih teliti. Kita lihat dulu sebenarnya penyebab kenaikan labanya itu karena apa. Apakah karena bisnisnya lagi bagus atau karena hal-hal lainnya. Ini aktivitas operasional kita lihat. Pendapatan administrasi, pendapatan bunga bank, pendapatan denda. Nah, jadi sebenarnya pendapatan itu bisa jadi banyak ya, bukan misalnya kalau kita core bisnisnya apa, pendapatan bisa ada yang lain-lain juga. Ini untuk yang kita dulu. Ini ada Dewan Komisaris dan direksinya. Presiden Komisaris ada Sarastri, kemudian presidennya ada Jaja Suryanto. Ini komisarisnya ini ada 2 ya, komisaris independen ada 2 juga. Wakil presiden ada Jiao. Ini kita lihat, nah ini yang 2024. Jadi kurang lebih hampir sama juga. Nah, ini kita skip. Kita lihat kas dan setara kasnya. Kasnya itu dari 5 miliaran sekarang menjadi 6 miliaran. Kemudian yang di bank kita lihat dulu. Bank Sentral Asia 48 miliaran menjadi 58 miliaran.
Saya ini kasnya ini dia agak sedikit meningkat ya, kalau kami lihat di sini. Ada Bank PAN lagi, ada Bank Negara Indonesia, Bank IBK, Bank Hibeng. Kas yang di bank itu dari 163 miliaran sekarang menjadi 176 miliaran. Saya kasnya kalau meningkat itu cukup bagus saja. Misalnya mereka kalau ada yang mau pinjam duit, mereka bisa lebih bisa lebih lancar. Pihak berasi kita lihat. Nah, ini ada pihak berasi lagi 270 miliaran dari 370. Mereka ada berelasi dengan Bank Maybank ya. Kalau kita lihat di sini berelasi dengan Bank Maybank. Kemudian cadangan kerugian penurunan nilai. Pihak ketiga, pihak berelasi sampai 200 jutaan, 100 jutaan. Ini piutang pembiayaan multiguna. Kita lihat di sini memang mengalami penurunannya. Tapi kita lihat dulu gimana dengan cash flow-nya. Apakah banyak tunggakan atau enggak? Ini jatuh temponya. Jatuh tempo bukan berarti tunggakan ya. Ini banyak dia kasih tahu yang jatuh tempo kapan-kapan. Nah, ini tunggakannya. Tidak ada tunggakan 3 triliunan. 1-90 hari. Pokoknya di sini kita lihat. Ini kayaknya sebenarnya agak sedikit meningkat ya yang tunggakannya ini. Walaupun kalau dari totalnya itu dia menurun. Itu karena kan yang tidak ada tunggakan yang menurun kayaknya. Tapi kalau kami lihat ini ada sedikit penambahan di seperti 180-an hingga 300 hingga beberapa hari ke depannya. Nah, ini yang pembiayaan modal kerja. Kita lihat ya sama juga. Yang lebih dari ini yang jatuh tempo ya. Ini bukan yang tunggakan, kita lihat dulu nanti yang tunggakan. Nah, ini yang tunggakannya ternyata dia meningkat juga yang lebih dari 180 hari. Yang 121 sampai 180 pun meningkat juga. Jadi semuanya kalau kita lihat ya untuk overall keseluruhan kayaknya dia tunggakannya itu agak sedikit meningkat. Nah, ini bahkan yang investasi ya yang lebih dari 180 hari itu 18 miliaran. Nah, awalnya cuma 10 miliaran, sekarang jadi 18 miliaran. Jadi semua rata-rata meningkat tunggakannya. Nah, inilah yang menjadi sebuah pertanyaan, apakah itu tunggakan itu memang bisa dibayar atau enggak? Karena itu sudah lama sekali. Bahkan bermiliar-miliar ya kita lihat. Ini piutang lain-lain. Pihak ketiga. Piutang aset tarikan sampai 45 miliaran. Jadi saya susah juga untuk perusahaan pembiayaan. Seperti tadi ya kita lihat ya. Tunggakannya itu dia kan makin lama makin agak sedikit banyak ya. Meningkat agak sedikit banyak. Jadi kalau mereka memperbesar, misalnya mau mencari pendapatan lebih banyak lagi, setiapnya mau pinjam langsung kasih, itu takutnya mereka hanya akan meningkatkan tunggakan-tunggakan itu. Kalau tunggakan terjadi dan gak dibayar, ujung-ujungnya mereka yang mengalami kerugian. Nah, jadi kita gak boleh sembarangan ya. Makanya perusahaan pembiayaan kalau mau meningkatkan pendapatan itu gak cukup mudah, gak gitu mudah. Karena mereka perlu lihat orang dan lain-lain. Apalagi kalau ekonominya sedang sulit. Ekonomi sedang sulit, minta orang langsung bayar, kan itu terkadang ada beberapa orang yang katanya gak ada uang ini itu ya. Ini pendapatannya kita lihat di sini. Memang ada beberapa yang mengalami penurunan, ada beberapa yang mengalami peningkatan. Yang investasi dan yang modal kerja dia memang meningkat ya. Sedangkan multiguna dari beberapa perusahaan memang terus menurun. Pendapatan administrasi kita lihat. Pendapatan komisi asuransi 9 miliaran, 9,1 dari 9,2. Pendapatan lain-lain, ini ada pendapatan denda, penerimaan kembali piutang tadi hapus bukukan, pembayaran pelunasan dan lain-lain. Beban umum dan administrasi ahli daya. Nah, ini agak sedikit berkurang. Kerugian agunan yang ditarik kembali bahkan mencapai 24 miliaran. Nah, itulah yang kita katakan. Bahkan kalau mereka agunan ya,
mereka ditarik. Ya ini kadang bisa rugi juga ya. Ini kita lihat saja, dari 12 miliaran sekarang menjadi 24 miliaran. Dan memang perusahaan pembiayaan itu banyak sekali hal yang perlu diperhatikan. Beban gaji dan tunjangan kita di sini. Beban pendanaan dan keuangan. Maka kalau kita bilang, kalau perusahaan pembiayaan kami lebih suka langsung lihat labanya. Itu karena apa? Kalau yang pure dari bisnisnya. Nah, kita lihat juga dari kerugiannya. Kerugiannya kayak ini itu, tunggakannya ini itu. Karena kalau tunggakannya lebih banyak daripada labanya kan sama aja. Ataupun kalau selesai dilihat selisihnya itu sedikit aja kan sama aja. Beban lain-lain, biaya balai lelang 1 miliaran dari 600 jutaan. Bunga atas utang. Nah, ini kita skip. Baiklah, itu saya adakan. Sekian, terima kasih, saya investasi.